kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, ada hanyalah kita satu dalam Dia. Katakan lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, ada hanyalah kita satu dalam Dia. Yuk dilihat, dipandang wajah sebelahnya. Lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajahmu, ada kemuliaan Allah. Tante, Ya, kayaknya anak-anak belum konsentrasi ya, Tante ya. Iya, Tante lihat seperti itu. Iya, anak-anak waktu kulihat wajahmu, anak-anak bisa lihat wajah papanya, atau wajah mama, atau wajah adiknya gitu ya. Terus kau pandang wajahku gitu ya, saling memandang. Oke, yuk musik. Kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Yuk mulai memandang wajah sebelahnya. Lihat wajahku, lihat wajahmu, ada sukacita. Pandang wajahmu, oh pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Lihat wajahku, lihat wajahmu, ada sukacita. Pandang wajahmu, oh pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah. Sekali lagi katakan, ada kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, halo adik-adik. Kita ketemu lagi di acara Bible Study for Kids. Bagaimana kabarmu? Semua sehat? Puji Tuhan, semua sehat, sukacita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman. Apa adik-adik sudah siap? Duduk yang manis. Oke, good semuanya. Kita mau berdoa sekarang. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Engkau baik Tuhan dan Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Wah, hari ini firman-Nya tentang apa ya? Firman Tuhan hari ini tentang anak-anak yang menjadi contoh, yaitu an example of believers. Menjadi teladan. Teladan itu contoh adik-adik ya. Contoh yang baik bagi orang-orang percaya. Loh, Miss, bagaimana Miss menjadi teladan yang baik bagi orang-orang percaya, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya? Orang-orang percaya itu siapa? Orang-orang percaya itu orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah mengenal Tuhan. Papa, mama, kakak, adik, mungkin teman-teman, mungkin guru di sekolah, mungkin guru di sekolah minggu. Loh, Miss, bagaimana caranya kita jadi teladan? Adik-adik, meskipun adik-adik kecil, adik-adik bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan. Berikut ini adalah salah satu cara supaya kita bisa jadi teladan yang baik. Kalau misalnya adik-adik dihadapkan pada dua hal seperti gambar di bawah ini. Satunya main game. Nah, siapa yang suka main game? Satunya membaca Alkitab. Mana yang lebih penting? Coba adik-adik pilih. Main game
atau membaca Alkitab? Iya, betul. Nomor satunya membaca Alkitab. Main game boleh nggak? Boleh, tapi pilihan game yang betul dan ada batas waktunya, nggak boleh terus-terusan main. Kemudian yang kedua, apa ya ini ya? Loh, ada yang dimarahi sama mamanya. Kalau dimarahi sama mamanya, adik-adik memilih marah-marah juga atau memilih taat dan dengar-dengaran? Good. Pilihnya taat dan dengar-dengaran. Karena adik-adik pilih taat dan dengar-dengaran, adik-adik menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Kemudian, wah ini ada yang jalan-jalan di mall. Mungkin ada yang tahu ya ini lagunya ya. Itu dia sedang jalan-jalan di mall ceritanya. Satunya ke gereja. Mana dulu yang lebih penting? Ke gereja adik-adik. Boleh nggak jalan-jalan di mall? Boleh, tapi jangan pada saat jam kebaktian di gereja atau waktu sekolah minggu. Adik-adik harus mendahulukan Tuhan. Kemudian kalau sama teman-teman, adik-adik kalau sama teman-teman, apa temannya diejek, dijahati, dipukul, boleh nggak? Nggak boleh. Adik-adik kalau memilih mau menolong temannya atau mau mengejek-ejek temannya, good, pilih yang teman, menolong teman. Kok boleh jahat sama teman, harus sayang sama teman. Adik-adik sudah jadi contoh kalau adik-adik memilih yang betul. Kemudian sama saudaranya atau sama temannya, lu tarik-tarikan boneka. Duh, yang gambar pertama itu bonekanya bisa rusak adik-adik ya. Yang betul apa? Adik-adik harus saling berbagi, share atau bergantian, atau saling memaafkan, saling bergandeng tangan. Itu yang betul. Kalau adik-adik bisa memilih apa yang benar, bisa memilih apa yang sesuai dengan firman Tuhan, maka adik-adik bisa jadi teladan. Adik-adik bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ayo kita baca dulu yuk ayat dasar dari firman Tuhan hari ini. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo yang bisa buka Alkitab, bisa membaca, boleh dibuka, boleh dibaca ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bagus ya ayatnya adik-adik ya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi kita mau jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? 1. Perkataan, 2. Tingkah laku, 3. Kesucian, 4. Kesetiaan, 5. Kasih. Nah, ada 5 adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik ada satu lagu yang dengar bagus, semoga menjadi berkat ya. Silakan mendengarkan. Biar aku kecil
Puji Tuhan adik-adik. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Kalau kita belajar firman Tuhan, guru kita adalah Tuhan Yesus. Sedangkan Miss maupun parents adik-adik yang ada di rumah juga membantu untuk belajar. Hari ini ada sebuah cerita tentang seorang anak yang jadi teladan, seorang anak yang indah. Namanya Timotius. Apakah adik-adik di sini ada yang namanya Timotius? Namanya Timotius. Nah, adik-adik, Timotius ini seorang anak yang manis. Timotius ini suka berkunjung ke rumah neneknya. Neneknya bernama Lois. Neneknya ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, seorang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Timotius ini suka bercakap-cakap dengan neneknya, ya. Bercakap-cakap tentang banyak hal, terutama tentang firman Tuhan. Jadi neneknya itu suka menasehati Timotius. Nah, adik-adik di sini, kalau adik-adik punya nenek atau punya kakek, nah kalau dinasehati harus seperti Timotius, didengarkan dengan senang hati. Kalau orang tua yang bicara, boleh nggak main HP sendiri? Nggak boleh, harus didengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sopan, ya. Kemudian Timotius ini punya ibu, dia punya mama, namanya Eunike. Eunike ini juga orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang takut sama Tuhan. Eunike suka berbicara tentang kebenaran firman Tuhan kepada Timotius, dan Timotius mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik di sini, adik-adik kita mau belajar juga seperti Timotius, ya. Kalau mamanya menasehati, adik-adik nggak boleh ngambek duluan, nggak boleh marah duluan, atau ada yang nutup telinganya gini. Wah, no. Adik-adik harus dengarkan baik-baik. Karena apa? Papa, mama, orang tua kita itu sayang kepada kita, dan jika mereka bicara sesuatu itu pasti untuk kebaikan kita, adik-adik, karena sayang sama kita. Kalau misalnya adik-adik rewel makannya, gak mau makan sayur, wah, mama bilang, ayo makan sayur. Biar apa, adik-adik? Biar kita bisa sehat, bisa kuat, dan pertumbuhannya baik, adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus meniru teladannya Timotius yang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan perkataan neneknya Lois dan mamanya Eunike. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya? Good. Yang kemarin-kemarin gak mau dengerin, harus dirubah janji, mau dengerin baik-baik supaya bisa jadi teladan seperti Timotius. Nah, Timotius ini juga suka diajak berdoa dan membaca Alkitab di rumah sama mamanya. Di sini siapa yang setiap hari baca Alkitab? Puji Tuhan. Miss, aku belum baca Alkitab. Wah, kalau belum baca Alkitab, ayo baca. Kita berusaha untuk menyempatkan waktu untuk baca. Boleh baca sama mama, Miss. Boleh sama papa. Boleh. Atau sama-sama satu keluarga. Boleh juga. Nah, adik-adik, kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan dengan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Dan karena Timotius suka mendengarkan mama papanya, mendengarkan neneknya berbicara kebenaran firman Tuhan, nenek Louis dan mama Eunike, Timotius jadi suka sama firman Tuhan. Dia jadi anak yang happy. Lihat wajahnya Timotius di gambar, happy, wajahnya sedih atau happy. Adik-adik di sini, kalau wajahnya suka sedih, wah, adik-adik harus berubah. Sukalah kebenaran firman Tuhan. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah
jalan, ya dengar-dengaran. Nah, adik-adik kalau mau sukacita, adik-adik harus dengarkan kebenaran firman Tuhan, nasihat orang tua juga. Nah, nanti Timotius ini, begitu mulai besar, Timotius ini akan menjadi muridnya Rasul Paulus. Mereka akan memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat di gambarnya ini ya. Timotius sedang bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, tidak kepada orang-orang atau anak-anak kecil ya, tetapi kepada orang-orang yang sudah besar. Adik-adik juga bisa menjadi berkat kalau adik-adik suka mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa punya pengetahuan, bisa punya pengertian yang betul dan yang kuat tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti Timotius, dia suka memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat. Adik-adik di sini belajar ya, kepada orang lain menjadi berkat, memberitakan firman Tuhan, enggak marah-marah, enggak merengek-rengek. Yang marahnya, merengeknya, nangisnya dibuang, diganti dengan sukacita dan suka memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti Timotius. Pelajaran dari kisah Timotius ya, yaitu Timotius ini mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang waktu di sekolah minggu kalau dengerin firman suka ngobrol sama temannya? No. Minggu ini nanti kalau dengerin firman, di sekolah minggu duduk yang tenang, duduk yang manis, dengerin baik-baik firman Tuhan. Nggak boleh ngobrol sama temannya. Kalau sudah selesai baru boleh ngobrol ya. Kemudian rajin dan tekun membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita mau belajar untuk rajin dan berdoa dan rajin membaca firman Tuhan seperti Timotius. Kemudian memilih yang benar. Kita harus belajar untuk setiap perkataan, tingkah laku, setiap hal dalam hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memilih yang benar, adik-adik ya, yang benar sesuai firman Tuhan. Kemudian taat kepada orang tua. Timotius taat kepada orang tuanya. Dia mendengarkan nasihat nenek dan ibunya. Kita juga mau itu ya adik-adik. Kemudian ada juga loh anak-anak kecil yang diceritakan di Alkitab, mereka yang hebat karena sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia mengajari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kebenaran di Bait Allah. Dia mengajari mereka tentang kebenaran dan mereka ahli-ahli Taurat itu terkagum-kagum adik-adik. Yang kedua, Daud. Wah, pasti semua sudah tahu ya ceritanya ya. Daud itu mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa ya adik-adik ya? Yang besar orang Filistin itu. Ya betul, Daud mengalahkan Goliat. Goliat yang besar itu dikalahkan sama Daud adik-adik. Padahal Daud kecil, tetapi Daud berkata bahwa aku datang dalam nama Tuhan. Begitu, dalam nama Tuhan Daud datang, maka kemenangan menjadi milik Daud dan orang Israel. Puji Tuhan, adik-adik mau hebat seperti Daud? Haleluya. Yang ketiga, ada anak kecil di Alkitab murah hati. Dia bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Wah, waktu itu orang-orang yang mengikut Yesus kelaparan adik-adik. Nah, waktu mereka kelaparan, anak ini mau share, mau membagikan bekalnya untuk dimakan bersama-sama. Baik ya. Nah, siapa yang di sini pelit? Kalau punya cookies atau punya
suatu makanan nggak mau share, nggak mau dibagi, punyaku semua, punyaku. Atau siapa yang di sini punya mainan nggak mau gantian, diambil sendiri. Jangan adik-adik ya, boleh bergantian, boleh share. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti anak-anak kecil yang hebat di Alkitab ini. Siapa saja tadi namanya yang Miss cerita? Timotius, Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun. Siapa lagi ya yang mengalahkan Goliat? Betul, Daud. Siapa lagi satu anak ini yang mau menyerahkan bekalnya? Bekalnya isinya apa adik-adik ya? 5 roti dan 2 ikan. Anak ini mau menyerahkan bekalnya dan diberkati sehingga jadi banyak. 5.000 lebih orang menjadi kenyang karena anak ini mau berbagi. Puji Tuhan, anak-anak ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Miss rindukan adik-adik di sini semua juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Yang mau menjadi berkat, yang mau menjadi terang, katakan amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi di awal ada ayat di 1 Timotius 4 ayat 12. Sebenarnya kita harus jadi teladan dalam hal apa saja ya Miss? Dalam segala hal adik-adik. Contohnya dalam perkataan. Boleh nggak perkataan kita perkataan yang tidak baik? Nggak boleh adik-adik, kita perkataannya harus menjadi berkat. Perkataannya mengolok-olok orang, nggak boleh adik-adik. Harus perkataan yang membangun, perkataan yang baik. Boleh nggak ya adik-adik, mungkin ada yang di sekitarnya omong kotor miso gitu, nggak boleh adik-adik. Mulut ini harus dipakai untuk memperkatakan yang baik, karena Tuhan melihat apa yang kau katakan. Kemudian adik-adik dalam tingkah laku. Dalam tingkah laku itu apa ya Miss? Dalam tingkah laku itu adalah dalam tindakan kita sehari-hari. Kita berjalan, kita belajar, kita makan, kita melakukan semua aktivitas sehari-hari. Tidaklah semua itu boleh menjadi berkat, menjadi buat orang-orang di sekeliling kita. Karena apa adik? Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Dalam kasih, kita harus mengasihi. Kita mengasihi siapa saja ya adik? Mengasihi papa, mama, kakak, adik, teman, mengasihi semua. Boleh nggak iri sama kakak atau adiknya? Nggak boleh. Kita harus mengasihi. Kemudian dalam kesetiaan, kita mau juga menjadi teladan dalam kesetiaan. Kemudian dalam kesucian, kita mau hidup dalam kesucian sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah di 1 Timotius 4 ayat 12b. Miss ambil yang tengah saja ya adik-adik supaya mudah. Jadi dari kelas Yohanes sudah bisa belajar menghafalkan ayat hafalannya. Sama-sama adik-adik ya, kita baca seperti yang ada di layar. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu aja ayat hafalannya. Bisa ya? Oke, kita ulangi sekali lagi. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu untuk menjadi berkat. Kita menyanyikan pujian ini adik-adik ya. Mari Tuhan, pakai siap kami Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, Kau sanggup untuk memberkati setiap kami dan memakai setiap kami jadi terang. Rindu selalu dekat
Yesus, tidak kebetulan kalau saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang menjadi teladan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang sungguh boleh menjadi patron, boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi setiap kami. Mari Tuhan, berikan kuasa-Mu, berikan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh hidup benar seturut dengan rencana-Mu, dan boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Meskipun kami masih kecil, meskipun kami masih muda Tuhan, tapi kami mau jadi orang muda yang kuat di dalam Tuhan, yang menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan punya rencana yang indah atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik? Semuanya mau menjadi berkat, mau menjadi teladan dalam hidupnya? Puji Tuhan, haleluya. Biarlah firman ini adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik setiap hari. Sampai sekian, kita bertemu lagi di acara Bible Study for Kids minggu depan, Kamis depan ya. Tuhan memberkati. God bless you. God bless you.